Dr. Indah. Beliau adalah Dr. Indah, silakan berdiri, dokter. Dr. Indah. Kemudian di samping Dr. Indah adalah Dr. Dian Indah. Dr. Dian, beliau adalah direktur dari Rumah Sakit Kartika Husada. Kemudian di sampingnya lagi adalah ibunda kita, Dr. Nindya Kartika Yolanda. Nindya Kartika Yolanda. Beliau adalah komisaris sekaligus pemilik dari Rumah Sakit Kartika Husada. Di sampingnya adalah dengan hormat Bapak mendampingi Ibu. Beliau adalah suami dari Dr. Nindya. Dengan panjang lebar, kami persilakan kepada Dr. Nindya untuk memberikan statement dan klarifikasinya. Kami persilakan, Dok. Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesediaan teman-teman dari media menyempatkan waktu untuk kita sekarang di sini pas conference ya. Saya langsung saja. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Nindya Kartika Yolanda mewakili Dewan Komisaris, Direksi, tim dokter, karyawan dan keluarga besar Rumah Sakit Kartika Husada turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya adik BA, pasien anak berusia 7 tahun pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, yang sebelumnya dilakukan operasi pengangkatan amandel dan adenoid di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih pada tanggal 18 September 2023 dan didiagnosis diduga mengalami mati batang otak pada saat masa pemulihan. Kami berdoa semoga keluarga dan kerabat diberikan kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kesabaran, serta kelapangan. Amin ya robbal alamin. Teruntuk keluarga pasien, terutama bapak dan ibu adik BA yang kami sayangi, dari hati yang paling dalam kami mohon dimaafkan segala kekurangan yang menimbulkan kekecewaan selama dilakukannya perawatan juga pengobatan untuk adik BA di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Insya Allah sejak awal tindakan, perawatan juga pengobatan untuk adik BA, dari hari dan menit pertama, tim medis sangat berupaya memberikan yang terbaik. Insya Allah semua tindakan sudah sesuai SOP. Ibu jangan nangis, Bu. Makin, Bro. Tidak mungkin ada niat apapun dari tim medis Tidak mungkin ada niat apapun dari tim medis Bu, yang tadi aja Bu, nggak apa-apa Bu. Tidak mungkin ada niat apapun dari tim medis juga pihak rumah sakit yang merugikan atau menelantarkan pasien anak BA. Tujuan utama dilakukan tindakan bismillah agar pasien adik BA tidak lagi mengalami infeksi amandel berulang. Qadarullah, selama perawatan adik BA terjadi kendala dalam berkomunikasi dengan yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman di mana saya pun terlambat mengetahui informasi lengkap dan tidak tersampaikannya apa yang keluarga inginkan, yaitu meminta resume medis ya, bukan meminta rekam medis yang bertujuan agar bisa bersama-sama mencari rujukan rumah sakit yang lebih lengkap dalam hal tim medisnya, sarana prasarana juga fasilitas penunjang untuk ikhtiar pengobatan adik BA. Hal ini baru saya ketahui pada hari Jumat minggu lalu, tanggal 29 September 2023, setelah saya menemui orang tua adik BA.
Kami berkomunikasi dengan baik, dua arah. Setelah itu barulah kami mengerti dan paham apa yang diinginkan keluarga. Saat itu juga, saya kumpulkan tim manajemen untuk melakukan rapat luar biasa. Ikhtiar kami adalah, yang pertama, mengumpulkan informasi secara keseluruhan dari dokter DPJP, dari nakes, juga dari manajemen. Yang kedua, mengikuti arahan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi keluarga adik BA mencari rumah sakit rujukan secara aktif, serta menginformasikan kondisi medis adik BA juga risiko yang dapat terjadi saat merujuk. Kami dari manajemen rumah sakit bertugas mempersiapkan fasilitas penunjang untuk meminimalisir risiko saat merujuk, mengingat kondisi adik BA yang non-transferable ya, dimana sampai kemarin kami sudah mencari lebih dari 80 rumah sakit rujukan dengan jaminan umum di seluruh Jabodetabek. Tim medis bersurat ke kolegium masing-masing agar dapat mendatangkan konsultan ke rumah sakit Kartika Husada agar dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada adik BA, serta mencari jurnal-jurnal kesehatan agar dapat menjadi acuan dalam berdiskusi dengan harapan bisa mendapat second atau third alternatif terapi. Yang keempat, tim medis berusaha berkomunikasi lebih baik dengan ibu dan bapak adik BA, menjelaskan detail bagaimana perkembangan medis, terapi yang diberikan, rencana terapi dengan bahasa awam yang lebih mudah dimengerti. Yang kelima, pendampingan dari manajemen dan saya sendiri untuk dapat berkomunikasi yang komunikatif agar bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih baik untuk adik BA. Qadarullah, segala ikhtiar dilakukan. Proses mencari rujukan sudah ada titik terang. Itu di hari Jumat ya. Di hari Senin ya dok. Senin ya. Minggu dan Senin. Akomodasi sudah standby. Konsultasi dengan konsultan medis sudah terjadwal. Tapi kondisi adik BA semakin menurun dan semakin jauh dari harapan. Di mana pada hari Senin kemarin adik BA tidak bisa bertahan. Kondisinya sangat berbeda dengan abang dari adik BA ini, pasien dengan inisial nama adik V 9 tahun yang juga dilakukan tindakan di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Operasi sama, operatornya sama, tim medisnya sama, tata laksananya sama, obat-obatan yang diberikan juga sama. Alhamdulillah abang dari adik BA ini sudah pulih ya, sudah sembuh, sudah pulih, dan insya Allah kualitas hidupnya sudah lebih baik daripada sebelum ini ya, karena sudah mengalami tonsilitis kronis yang berkepanjangan. Kami dari pihak Rumah Sakit Kartika Husada meminta maaf. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, dan kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga adik BA terkait hal-hal yang harus dikomunikasikan. Kami sangat berterima kasih kepada keluarga besar juga kerabat adik BA yang sangat kooperatif, sangat membantu dan sangat menghargai seluruh manajemen, tim medis, nakes, staf juga karyawan Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, serta sangat terbuka kepada kami. Insya Allah seluruh masukan, kritikan, juga informasi yang sudah diberikan menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kami bisa melakukan pembenahan segera dan menyeluruh. Terima kasih banyak kepada tim manajemen, tim medis, tim nakes, staf juga karyawan Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih sudah bersama-sama berjuang dan berikhtiar. Kepada teman-teman media dan masyarakat di seluruh Indonesia, kami mohon doa semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kelapangan, kemudahan, pertolongan, kekuatan, kemampuan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik untuk semuanya. Kami yakin ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu yang pasti yang terbaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selaku Direktur dari Rumah Sakit Kartika Husada untuk memberikan sedikit statementnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Perkenankan, saya Dr. Didi Dian Indah mewakili manajemen Rumah Sakit Kartika Husada mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas berpulangnya adik BA pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 18.45. Kami dari pihak manajemen dalam hal ini juga turut mengucapkan permintaan maaf kepada Bapak Albert dan Ibu Delima Sinaga yang merupakan orang tua dari adik BA dan semua keluarga besar dari adik BA. Kami dari pihak manajemen Rumah Sakit Kartika Husada sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyembuhan adik BA yang didiagnosis mengarah pada akibat apa. Kami sudah mengupayakan upaya rujukan dan terus berkoordinasi dengan rumah sakit lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasien. Pihak manajemen juga sudah melakukan permohonan administrasi guna berupaya mendatangkan dokter ahli dari perhimpunan organisasi profesi terkait. Dan kami bersama tim medis yang merawat juga terus berupaya maksimal dan terus berkomunikasi dengan pihak keluarga demi kesembuhan adik BA sampai adik BA berpulang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi statement dari Dr. Nidia dan Dr. Indah. Kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk 3 pertanyaan pertama. Satu, Bu. Silakan Mas, disebutkan medianya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari teman media dari Kerawang Bekasi terkait kondisi kegawat daruratan. Kita sudah pasti melakukan setiap tindakan sesuai dengan prosedur. Dan jika ada pasien yang meninggal, kita akan melakukan investigasi dan audit medis bersama komite medik beserta dengan disiplin ilmu kedokteran dari masing-masing bidang. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan kedua dari Pojok 1. ya, dari pojok 1 terkait somasi dan laporan ya Pak ya. Ya, oke. Terkait hal tersebut kami tidak menghindar dan kami sebagai warga negara yang baik kami tetap akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Tapi rumah sakit juga punya hak langsung dalam hal hukumnya sendiri. Jadi ini adalah salah satu somasi yang berisiko juga kita akan bisa berbalik-balik. Jadi terkait dengan proses hukumnya kita ikuti sesuai dengan aturan ataupun tata hukum yang berlaku di Indonesia. Penyebar minta kontak ya, Dok. Baik, mungkin saya akan jawab dari pojok 1 sekaligus ini merangkum tadi dari bagian RCTI ini apakah bisa disebut dari suatu kelalaian. Artinya bahwa kita sebagai sesuatu yang tindakan medis itu memiliki resiko medis yang pasti mungkin muncul. Tetapi hal ini hanya bisa dapat dibuktikan secara ilmiah dan saat ini kita masih melakukan investigasi. Lalu untuk yang dari RCTI terkait rekam medis, dari sini
pada prinsipnya adalah setiap dokter yang memeriksa pasien itu sudah menjelaskan kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien terkait penyakitnya, kondisi terkini, tentang tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut yang mungkin akan direncanakan. Dan semua itu akan tertuang dan didokumentasikan di dalam rekam medis. Terima kasih. Dok, untuk secara awam kan kalau misalnya batang otak itu kalau yang saya baca kan itu karena ada benturan ya, karena ada benturan itu jadi mati batang otak. Artinya kan berarti ada sesuatu penyebabnya, apakah itu memang dari sejarahnya dia punya penyakit riwayat juga atau seperti apa, kan kita kan juga nggak tahu. Karena awam melihatnya itu bahwa dia amadel kok tiba-tiba batang otak mati ya, mungkin itu yang setidaknya sedikit dijelaskan oleh awam sehingga awam itu tidak subjektif menjustifikasi bahwa ada malpraktek itu. Bagaimana caranya? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa setiap tindakan itu mempunyai risiko medis dan kecurigaan kematian batang otak itu sendiri ada beberapa penyebabnya, tetapi penyebabnya bukan kapasitas saya, mungkin nanti bisa dijelaskan kemudian dengan dokter-dokter yang mempunyai kewenangannya tersendiri. Tampilkan dokternya. Ditampilkan. Jadi kan Mohon maaf, untuk tim dokter kami ini sedang dilakukan pemanggilan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada hari ini di jam yang sama. Terima kasih. Dokter, harusnya semua yang terlibat dengan kasus ini hari ini dimunculkan dong. Gak bisa seperti ini normatif sekali. Bukan, jadi begini, untuk konferensi pers hari ini itu sudah terjadwal dari kemarin. Tiba-tiba pada pukul 10 pagi ini tim medis kami dipanggil oleh Dinkes. Ada surat resminya Pak. Tidak Boleh mungkin. ditunjukkan, Bu? Boleh. Silakan, Bu. Tadi Dok. Sudah dibacakan. Bukan kami menghindar ya Pak. Semua sudah di setting. Berarti kan intinya semuanya harusnya sudah siap. Dan tadi dari Dinas Kesehatan meminta untuk segera datang, tidak bisa ditunggu lagi. Jam yang sama di jam 2. Dan ada juga pemanggilan dari kolegium. Coba di video call dengan Dinas Kesehatan. Dok, Dok, Saya bertanya. persoalan ini saya Ahmad dari Metro TV, Dok. Persoalan ini ternyata tidak menjawab di sini ya kan. Apa penyebab dari kematian Alvaro hari ini ya kan? Tapi pihak rumah sakit hanya tidak memberikan keyakinan kepada kami sebagai awak media yang harus menyiarkan nanti ke publik bahwa ternyata rumah sakit benar-benar tidak terbuka gitu dengan apa yang Pak, terjadi. tolong jangan sembarang memberikan statement ya di sini. Iya, artinya silakan rumah sakit terbuka, tapi tolong jawab juga pertanyaan-pertanyaan kami. Tadi kan pertanyaan mana yang belum terjawab? Itu Kalau tidak masalah- menjawab, itu belum menjawab itu. Ya kalau memang Iya. masalah kematian batang otak memang bukan kapasitas kami karena kami bukan DPJP yang merawat. Ya, Pak. kalau memang rumah sakit pengen menjawab apa adanya, tolong disiapkan juga. Kan tadi saya sudah bilang ya Pak. Harusnya kami- komitmen dong. Sekarang Bapak boleh tanya, boleh ada kalau mau ada yang datang ke Dinkes, ditanyakan ke sana, tim medis kami dengan komite medik sedang di sana. Enggak, kami nggak perlu ke sana, kami nggak perlu ke sana. Ya terus bagaimana? Kita juga tidak tahu tiba-tiba tadi ini saya sudah sedang perjalanan diinfokan, bahkan tadi direktur juga dipanggil Pak. Tapi direktur alhamdulillah masih bisa diwakilkan. Ibu-ibu ini kan dokter semua. Betul. Iya. Ya tapi secara etik karena bukan kami yang merawat pasien, jadi kami tidak punya kewenangan untuk menjelaskan step by step yang terjadi pada anak ini. Terus kenapa harus dipaksakan begini kalau Loh, tidak ini terjawab? tidak dipaksakan Pak, karena kan memang ini sudah terjadwal, ya kan? Memang sudah harusnya dihadirkan, tiba-tiba dipanggil. Terus bagaimana caranya kami menolak Dinas Kesehatan Pak? Urusan nyawa, Bu, ini, Bu. Enggak, nanti kita menyampaikan ke publik juga kan agak apa yang disampaikan ini kan normatif. Ini kami usahakan
kalau bapak-bapak ada yang mau menunggu, kami usahakan coba koordinasi dengan dokter-dokter apakah di sana sudah selesai, jadi biar bisa segera ke sini Pak. Begitu, mungkin itu yang bisa kami usahakan. Yang nanti koordinasi ibu kan? Ya tentu saya dan manajemen saya. Oke Bu, ditunggu Bu. Ya. Kalau tadi masalah rekam medis itu memang ada kesalahpahaman dari awal yang mungkin karena keluarga pasien tidak mengerti, jadi mereka minta rekam medis itu diberikan ke mereka, ya, dimana itu tidak bisa sama sekali. Rekam medis adalah hak milik rumah sakit, hanya bisa diberikan kepada penyidik jika memang nanti diperlukan saat terjadi penyidikan. Tapi untuk isi dari rekam medis itu sendiri selalu dibuka dan di-share, dan itu sudah kami lakukan. Bapak boleh tanya ke keluarga pasien, memang itu ada kesalahpahamannya di sana, gitu. Karena kan mungkin bagi orang awam ini rekam medis punyanya anaknya merasa oh ini punya saya, oh tidak. Isi dari rekam medis itu boleh di-share, boleh dicatat, bahkan kita berikan ekspertise dari hasil lab, dari hasil pemeriksaan segala macam kita berikan kok. Bapaknya simpen di satu bunda dan beliau masukkan ke dalam note, gitu. Setelah kami jelaskan bahwa kalau ini dia tidak bisa Pak, gitu, baru dia menyadari mungkin setelah googling atau tanya kiri kanan, yang memang tidak bisa diberikan untuk rekam medis kepada keluarga pasien, gitu. Tapi untuk resume medis sudah diberikan dan selalu dijelaskan setiap hari apa yang terjadi oleh setiap dokter DPJP yang merawat, gitu. Ibu, saya Rama dari Kompas. Jadi pada awalnya yang ada itu hanya ibu pasien ya. Ayah pasien itu sedang berlayar di luar negeri. Nah, memang dari awal diminta untuk segera pindahkan. Tapi kondisi anak dari awal itu non-transferable, jadi tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Nah, segala resiko semuanya sudah diberitahu. Tapi mungkin ya namanya anak sedang kondisi begitu ya. Gimana ya? Mungkin tetap pengen berusaha gitu. Di sana mungkin miskomunikasinya seharusnya dari kami oke, ini bisa dari kami hanya bisa misal menyediakan fasilitas untuk pemindahan, misalnya dengan membawa ambulans, kita menyediakan ambulans yang sesuai ya speknya, maksudnya ada ventilatornya di sana dan tim medisnya, lalu mencari rujukan ya. Nah, tapi terkait kondisi anak ini yang mungkin dari keluarga menganggap kenapa nggak segera, padahal jika itu dipaksa untuk dibawa, jika terjadi apa-apa siapa yang menanggung, begitu. Karena kondisi anak ini memang sangat tidak stabil, jadi dari hari pertama sampai hari ketiga masih kejang berulang, dan memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dibawa. Nah itu yang memang ya miskomunikasi di situ, mungkin ibu pasien tidak mengerti, mungkin kalut atau bagaimana gitu. Untuk rujukannya sendiri kenapa sampai 80 sudah kita cari, tapi masih banyak yang belum menerima itu, alasan mereka apa ya? Ya alasannya tidak bisa membantu. Ya mungkin karena kondisi dari keluarga dari anak yang memang non transferable ini beresiko sekali nyampe di sana, dan mungkin lanjutannya memang ya bapak-bapak tahu sendiri ini ada kasus hukum ya. Jadi di mana-mana rumah sakit tidak mau menerima karena mungkin takut terbawa-bawa. Itulah kesulitan kami sebenarnya. Kami sudah berupaya berdiskusi dengan keluarga pasien. Ini sudah viral. Jadi rumah sakit mana pun pasti sulit ya, nanti kena getahnya lah istilahnya. Gitu. Ya, karena kan ya kita nggak tahu ya bagaimana nanti akhirnya di sana. Karena itu sebenarnya kesulitan kami. Gitu. Bu, untuk status pembayaran apa Bu? Apakah melalui BPJS atau perorangan? Untuk satu pembayaran dari awal pasien ini BPJS kelas 3 sampai akhir itu tanggungan rumah sakit, karena sesuai dengan BPJS itu pasti sudah melewati plafon ya Pak. Dan semua pengobatan, semua terapi, semua tindakan, semua alat yang dibutuhkan kami penuhi semua. Tidak sama sekali ada pure bayar ke keluarga pasien. Pada saat kejadian, apakah dokter silih berganti Bu untuk mengontrol keluarga pasien? Apa pasien? Gimana? Silih berganti nggak monitor Oh dokternya? tentu iya, kan pasien Ada Bu ya? Ada. Punya counter ya? Ada dong, semuanya ada di rekam medis Pak. Oke. Tercatat di rekam medis. Lanjut. Bu, tadi terkait rujukan dan kata rumah sakit karena tidak bisa membantu. Dari pihak
rumah sakit Kartika sendiri untuk pasien ini penanganan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan sampai harus dirujuk itu? Apa yang kurang? Kalau untuk standar perawatan pasien, insya Allah sudah sesuai ya dengan kondisi pasien. Cuma kan memang kita terkendala di alat-alat penunjang pemeriksaan seperti MRI, CT scan memang tidak ada. Nah, itulah yang memang guna untuk merujuk kan untuk mengetahui lebih jauh apa penyebabnya yang tadi itu kan ada pemeriksaan penunjang yang memang harus dilakukan dan itu tidak bisa di sini karena kami hanya rumah sakit tipe C dan untuk rumah sakit tipe C sendiri fasilitas seperti ini insya Allah memang sudah sesuai gitu. Karena tidak ada peralatan CT scan-nya ya? Iya, dan CT scan itu tidak harus ada di rumah sakit tipe C ya. Dokter, mungkin mengulang dari awal, ini penyebab kematian dari adik BA ini kenapa ya? Memang karena henti jantung atau karena apa ya? Untuk itu bukan kapasitas saya, makanya saya usahakan dokter-dokter kami datang kemari. Jika sudah selesai diagnosis, kami usahakan untuk bisa hadir di sini, Pak. Mungkin itu yang saya bisa upayakan. Karena untuk menjawab semuanya bukan kapasitas kami bertiga. Kami ini, saya hanya dokter umum, dokter gigi, dokter Indah juga dokter umum. Jadi ini bukan kapasitas kami dan bukan kami yang merawat pasien. Ibu, sedikit menambahkan dari tadi muter-muter ya. Tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa ada rapat manajemen luar biasa mengumpulkan seluruh manajemen termasuk dokter A. Dari situ memang tidak ada keterangan pasti bahwa penyebab kematian batang otak itu apa. Biarnya manajemen tahu tentang itu dan bisa di-share kepada kami. Ini saya coba jawab ya. Ini mungkin sudah ya memang bukan kapasitas saya, tapi secara umum begini. Setiap tindakan medis itu kan sudah diinfo ya, itu pasti ada resikonya ya. Resiko itu pasti berbeda. Misal untuk tindakan operasi sesar apa, operasi THT apa, operasi gigi apa, dari A sampai Z mungkin ada tuh. Misal, resiko terjadinya A itu 0,5%, yang B 0,05%. Ini dari yang resiko terkecil sampai resiko terbesar itu sudah ada di inform consent ya, sudah dijelaskan ke keluarga pasien kemungkinan terjadi ini ada. Nah, untuk pastinya itu tadi Pak ya, harus ada pembuktian bagaimana. Misalnya kita bilang yang A itu kalau memang benar gara-gara ini itu harus ada CT scan-nya. Yang ini itu harus ada pemeriksaan MRI-nya. Begitu Pak. Jadi untuk pasti diagnosis itu harus ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Untuk adik BA resikonya apa? Bisa disebutkan? Kenapa? Maksudnya? Untuk adik BA itu resikonya apa? Resiko? Iya, waktu operasi itu. Ya, sampai resiko kematian selalu disebutkan karena itu kan sudah termasuk operasi sedang ya, bukan operasi kecil. Berarti ketika divonis mati batang otak itu sudah diprediksi ya, ada resiko itu ya? Ada dan sebelum dilakukan operasi kan sudah diberitahu. Iya, artinya sudah ada resiko itu kan? Ya sudah ada resiko itu dan kita nggak tahu ya, badan masing-masing orang itu kan berbeda. Makanya di dalam literatur itu bisa ada jurnal yang memang menyebutkan kalau ini bisa begini, kalau ini begini. Misalnya kita nggak tahu nih kondisi medis anak sebelumnya, apa yang terjadi reaksi dari si anak ini itu bisa berbeda Pak tiap orang. Kan saya tadi jelaskan. Mereka masuk berdua, kondisi awal mirip ya, ini abang dan adik. Adik operasi duluan, jam 12, abang jam 3. Jam 12 setelah selesai operasi, adik kan nggak apa-apa. Di operasi itu saat operasi aman, tidak ada pendarahan yang berarti, minimal pendarahannya. Setelah itu pun sekitar 45 menit, 40 menit, operasi selesai, itu persiapan untuk ke recovery room, ya kan? Di sana pun adik masih bernafas spontan semua, terukun dengan baik. Karena itu dokter DPJP yang mengoperasi adik, panggil orang tua untuk mengucapkan selamat ya Bu, operasi sudah selesai, anak aman. Setelah itu orang tua pun menemani di sana, gitu. Pada saat terjadi kondisi itu ada orang tua, jadi bukan karena ini simpang siur ya beritanya. Karena saya dapat berita ada yang bilang itu terjadi di ruang operasi, tiba-tiba orang tua nggak tahu apa-apa, anak udah kejar-kejar, tidak begitu. Gitu. Dan pada saat itu ada tim medis juga di sana. Itu juga kan setelah itu jam 3 setelah dilakukan setelah tindakan adik kan pindah ke ICU. Itu kita tanya lagi ke orang tua. Ini ada abang,
apakah mau tetap dioperasi, begitu kan? Karena kondisi adik udah begini nih, udah masuk di ICU. Orang tua pasien tetap bilang, iya dok nggak apa-apa. Berarti apa? Kan berarti dia lihat ya, kalau insya Allah tim medis kita ini nggak serampangan, tidak lalai dalam menangani, gitu loh. Kalau misalkan orang yang memang ragu, tidak ada kepercayaan kepada tim medis, mana ada yang mau lanjut ke si abangnya? Kan abangnya lanjut operasi. Operasi juga sama, sekitar 35 menitan, 40 menitan. Setelah itu di recovery room, nggak lama habis itu abang pindah ke kamar. 2 hari setelah itu abang pulih. Sekarang alhamdulillah sudah sehat, sudah lari-lari, sudah bisa makan biasa, nggak ada lagi infeksi berulang. Bisa lebih, ibu bilang juga, bisa lebih pintar belajarnya, nggak ngantukan lagi gitu. Karena memang tujuan utama dari operasi amandel ini kan adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Karena kan kalau amandel yang udah terinfeksi berulang kali, itu kan pasti kondisi anak itu kesakitan menelan, infeksi terus menerus, dan memang mungkin demam terus menerus ya. Dan oksigenasi ke otaknya bisa berkurang. Apalagi itu kalau kondisi amandelnya sudah menempel begitu. Itu kan bikin kalau kita aja kurang tidur gimana kan, otak kita juga nggak fresh gitu. Apalagi kejadian seperti itu. Ini semuanya tidak ada kesengajaan pastinya, dan prosedur operasi semuanya insya Allah sudah sesuai SOP. Tapi kita tidak tahu, di sini ada tanda tanya besar ya. Qadarullah gitu. Dan penanganan segala macamnya insya Allah sudah sesuai dengan SOP. Dan kami tidak berlepas tangan ya untuk semua perawatan yang diperlukan oleh adik, obat, alat apapun itu, semua yang bisa kami usahakan, kami maksimalkan sampai hari terakhir. Bu, berarti tidak, bukan secara normal tapi bisa. Jadi bukan dari operasi amandelnya sendiri. Kalau operasi amandelnya sendiri, itu kan, tapi mungkin ada dari yang lain-lainnya gitu. Apa sih yang menyebabkan resiko mati batang otak? Coba dilihat ya teman-teman, bantu cari literatur. Itu biasanya karena oksigenasi itu tadi ya. Jadi batang otak itu gunanya untuk mengatur pernafasan. Berarti baru diketahui setelah operasi amandel itu terdeteksinya Bu? Enggak lah, nggak bisa langsung Pak. Yang Karena batang kan otaknya terdeteksinya setelah 5 hari, karena kan untuk iya, maksudnya setelah operasi iya. kan? Tapi Jadi, sebelumnya nggak ada bisa terdeteksi dini gitu Bu, atau Bu sebelumnya terdeteksi dini itu Bu? Nggak bisa Pak, itu tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Balik lagi kan tubuh manusia ini unik ya, orang per orang itu kita tidak tahu nih apa terjadi kondisi sebelumnya. Karena kalau dilihat sebelum operasi, kondisi adik ini optimal. Jadi kan sudah datang seminggu sebelumnya, berdua abang ya, dalam keadaan waktu itu adik malah kupingnya juga sakit. Itu sudah diobati dulu infeksinya diredakan, diperiksa lagi, cek darah, oh ya darahnya sudah tidak ada lagi angka infeksinya sudah tidak tinggi, diperiksa lagi sampai semuanya dan layak untuk operasi, baru kami lakukan operasi gitu. Tim medis lakukan operasi. Bu tadi bilang, maaf Bu, Ya. Bu tadi bilang katanya setelah 5 hari untuk batang otak itu terdeteksi ya Bu ya? Itu masih suspek ya Pak, karena untuk pastinya itu kita harus melakukan pemeriksaan, itulah yang kita pengen kan sebenarnya. Nah, itu dia Bu. Ibu bilang kan masih suspek. Nah, ya. Kenapa tiba-tiba bisa istilahnya kayak bisa muncul atau menjudge itu batang otak? Nah, sementara dari pihak rumah sakit tidak ada peralatan yang menunjang untuk gini Pak. Jadi untuk mendapat suatu diagnosis ya, di dalam kedokteran itu ada SOAP ya. Jadi nggak bisa nih, oh batuk, COVID nih, oh demam, oh ini COVID nih, nggak bisa begitu. Semuanya harus sesuai. Jadi ada dari anamnesis itu tanya jawab ya. Kalau misalnya kondisi adik kemarin dia sudah tidak bisa ditanya, tapi dilihat dari yang ininya. Terus ada lagi dari pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan ya. Habis itu nanti setelah pemeriksaan fisik, barulah nanti ada pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjangnya itu tuh yang tadi CT scan. Tapi dari kondisi fisiknya ini bisa dilihat kemungkinan bahwa ini adalah mati batang otak. Tapi untuk pastinya itu harus diperiksa CT scan itu tadi. Itu. Kenapa bisa dibilang kemungkinan mati batang otak? Karena dari satu operasi oksigen ketika ventilator itu kita coba agak turunkan, itu tidak ada nafas spontan gitu.
Makanya kami tidak bilang ini pasti mati batang otak, tidak. Suspek ya, kemungkinan mati batang otak karena kemampuan dari adik bernafas spontan itu tidak ada, karena itu harus menggunakan full ventilator. Bu, Ya mungkin itu dulu ya Pak ya, nanti satu lagi Bu, izin Bu. Mati batang otak ini kan yang saya tahu salah satu penyebabnya itu bisa pendarahan dan infeksi juga Bu. Nah, dan pendarahan dan infeksi ini bisa terjadi setelah operasi amandel. Apakah pasien BA ini mengalami kondisi itu Bu, sehingga yang mungkin berujung ke mati batang otak? ini jawaban terakhir yang akan saya jawab ya. Kondisi infeksi pertama kita detect dari pemeriksaan lab sebelumnya. Dari pemeriksaan lab ini saya masih ingat bahwa leukosит pasien itu cuma 7.000, di mana ini tidak termasuk ada risiko infeksi. Dan sampai mencapai kemungkinan itu panjang Pak perjalanannya, karena ada proses inkubasi ya, inkubasi dari virus atau bakteri, dan ini kan sangat cepat. Jadi bukan dari sana. Ya. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Semoga terwakili apa yang selama ini dilihat di lapangan. Terima kasih kepada Dr. Lydia, kepada Dr. Dian, dan kepada Dr. Indah, serta kepada Bapak. Bu, yang panggilan Kalau belum ada Terima kasih.